Siarkan cita, binarkan makna. Selamat datang di podcast resmi Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan. Kami hadir untuk cerita seru seputar perjalanan kampus sampai diskusi mengenai isu-isu terkini. Bareng-bareng kita dengar pengalaman tentang keseruan jadi mahasiswa. Yuk dengerin iPods. Oke, di episode kali ini, aku Nada Mahira akan menemani teman-teman semua buat sharing bareng wirausahawan TL nih. Kira-kira siapa ya wirausahawan TL kali ini yang akan kita ajak ngobrol bareng seputar bisnis? Langsung aja, jadi kita akan sharing bareng bersama Kak Adora. Kak Adora adalah seorang wirausahawan TL angkatan 2022 Universitas Diponegoro yang pastinya keren banget nih. Halo Kak Adora, bagaimana kabarnya? Halo Nada, baik. Aku dengar-dengar sih udah kelar UAS ya Kak. Iya, aku udah balik. Iya, udah liburan ya. Kalau boleh tahu kegiatan akhir-akhir ini di saat liburan semester ini apa ya, Kak? Mungkin memang baru sekitar kurang lebih seminggu ya. Tapi ada gak sih kegiatan yang Kak Adora tuh hanya bisa dilakuin di rumah, tapi setelah balik lagi ke perantauan itu udah gak bisa lagi? Kira-kira apa tuh? Oke, paling yang paling aku kangenin banget kalau misalkan pulang ke rumah itu makan masakan mamaku dan kadang juga ikut bantu-bantu masak, terus juga main sama adik aku, sama kakakku juga. Soalnya kalau misalkan di perantauan kan sendirian aja ya di kos, jadi Iya. kayak jarang banget sih bisa main sama dan juga kakak gitu. Iya, betul banget ya, Kak. Sekalian melepas rindu. Apalagi masakan mama di sini kayaknya gak bisa didapetin di mana-mana juga ya. Iya, bener banget tuh. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, mungkin Kak Dora bisa kasih tahu nih ke teman-teman yang mungkin juga pada kepo, sebenarnya apa sih bisnis yang sedang dijalani oleh Kak Dora ini? Oke, jadi bisnis aku nih nggak gede-gede banget, cuma bisnis kecil aja. Yang mana tuh bisnis aku ngejual gelang-gelang lucu sama juga cincin-cincin lucu yang eh, dari beads. Jadi gelang-gelang ini tuh kayak dari beads yang biasa kalian lihat gitu. Tapi mungkin model-model sama desainnya itu eh, bisa dari ciri khas aku sendiri gitu, dari warna-warnanya warna-warna pastel. Terus juga ada kalau untuk yang cowok juga ada yang warna eh, black and white dan segala macamnya kayak gitu. Iya. Jadi produk ini bisa dipakai untuk cewek cowok ya Kak. Terus Iya, aku juga betul. ya udah lihat juga sih di Instagramnya, lihat yang Ah, lucu-lucu. Nah, oke. pada awal membuat bisnis ini sebenarnya apa sih pikiran yang terlintas sehingga bisa, menjalankan bisnis ini? Oke, jadi awalnya tuh aku kebetulan lagi lihat banget kemarin lagi rame banget ada konser Taylor Swift ya, yang mana tuh penontonnya pada pakai friendship bracelets. Nah, notabene aku dan kakakku itu juga Swifties dan kakak Oh, aku itu mau beli friendship braceletsnya itu buat ngumpulin aja buat dipakai sama buat nonton Taylor Swift-nya. Nah, daripada beli kan ya, jadi mending kita bikin sendiri aja gitu. Nah, mulai-mulai dari situ, terus aku juga bikin model lain juga, terus jadi aku tawarin ke teman-temanku, jadi pada mau beli gitu. Jadi mungkin itu sih ide awalnya, cuma iseng-iseng mau bikin friendship bracelet. Terus juga selain itu, waktu itu aku diminta buat bikin ide danusan buat sebuah acara. Dan muncullah ide ini kan buat jualan soalnya kan lumayan mudah juga dibuatnya kalau ada waktu kosong gitu. Terus juga selain jadi kegemaran di orang-orang sekitar, itu juga apa ya mendatangkan kesenangan buat aku sendiri juga gitu. iya. Dari awalnya, eee, kegemaran Kakak menyukai, Taylor Swift, Mm. mungkin ini jadi peluang bisnis Kakak ya? Iya betul juga. Terus, bagaimana sih Kak Dora bisa menjalankan bisnis ini dari awal hingga sekarang? Kalau awalnya sih iseng-iseng liat inspirasi dari Instagram, terus juga di TikTok itu kan
lucu-lucu banget ya, tapi kadang tuh aku nggak sanggup buat beli karena mungkin ongkir yang mahal gitu, atau karena emang, dari bahan-bahannya juga mahal, jadi, lumayan pricey gitu ya. Nah, jadi aku cari sendiri gitu bahan-bahannya di Shopee, terus coba check out, terus coba bikin. Jadi tujuannya itu sebenarnya buat ngejual, hal yang sama tapi untuk harga yang lebih affordable dan emang, niatnya itu buat mempermudah orang-orang di sekitarku itu buat bisa beli juga. Jadi nggak kayak aku yang mungkin, terhalang ongkir yang mahal, jadi mereka juga bisa COD yang nggak pakai ongkir. Terus juga, Eee, tapi aku juga masih tetap open order kalau emang mau dikirim pakai ekspedisi ke luar kota gitu. Dan, bisa berjalan sampai sekarang tuh karena aku jualnya juga fleksibel, bisa custom warna, model, dan ukuran sesuai stok yang ada, dan, bisa COD juga kalau emang dekat, terus bisa dicobain langsung juga kalau misalkan, ada barang yang defect atau nggak sesuai itu bisa di-return gitu. Iya. Jadi sangat mempermudah buat orang-orang sekitar Kakak ya? Iya. Iya Nah, betul. terus kan bisnis ini Kakak jalani, eee, sambil melakukan kewajiban Kakak sebagai mahasiswa ya. Jadi gimana sih cara Kak Adora bagi waktu kuliah sama ngurus bisnisnya? Yang mana kita tahu kan, jadi mahasiswa TL itu nggak kalah sibuknya juga. Mhm. Jadi yang, seperti yang kalian rasakan sama, aku juga berkegiatan kuliah seperti biasa. Nah, buat gimana bagi waktunya itu biasanya di saat, senggang itu aku suka banget nonton film gitu kan, film atau series. Dan karena aku suka kedua hal ini juga, jadi aku bikin beats ini tuh sambil, nonton film gitu. Jadi biar nggak terlalu iseng banget, jadi tangannya juga gerak, terus, Oh, iya. nonton filmnya juga gerak gitu. Jadi buat bikin beats ini juga, kalau ngejaga mood itu penting banget. Jadi makanya sambil nonton film buat bisa jaga mood aku juga. Terus, biasanya dalam sekali duduk itu aku bikin agak banyak kan, jadi biar punya stok juga, terus juga bisa efektif juga buat waktunya gitu. Wah, benar-benar multitasking banget ya Kak Dora ini. Iya. Produktif banget. Nah, Mhm. apa aja sih bisa diceritain, rintangan yang dialami oleh Kak Dora ketika menjalani bisnis ini? Jadi kalau rintangannya terutama itu dari trennya ya, kalau tren tuh kayak cepet banget berubah, terus juga modelnya itu harus di-improve terus. Terus untuk, bisnis aku sendiri tuh masih banyak banget improvement-nya, di bagian produknya juga masih banyak ada yang nanyain gitu, "Ini ada jual kalungnya juga nggak?" Gitu. Tapi untuk saat ini kan memang aku masih, ngejual khususnya di bracelet sama di rings aja. Jadi, mungkin buat ke depannya aku masih pertimbangin buat, add more items, jadi ya mungkin ditunggu aja. Iya. Nah, yang tadi kan, apa, rintangannya itu, eee Trennya masih berubah-ubah gitu. iya, trennya masih berubah-ubah. Berarti itu harus, ini, mengasah kreativitas ya, Kak, harus selalu Iya, betul berinovasi banget. ya. Iya, betul banget. Nah, terus cara Kakak menghadapi masalah tersebut tuh bagaimana sih, Kak? Kayak, paling kalau aku ya, aku lebih banyak research soal, produk yang aku jual. Mungkin sekarang itu trennya lagi kayak gimana, terus juga, sekarang tuh mungkin nggak cuma bracelets aja, mungkin bisa bikin kalung atau beads kan bisa dibikin tas atau segala macamnya. Nah, mungkin untuk aku, pengen sih ikut lebih banyak kayak pelatihan-pelatihan juga biar bisa, ngikutin tren yang sekarang tuh kayak gimana dan juga belajar-belajar untuk bikin item yang lain selain gelang aja gitu. Ya, pasti dalam menjalankan bisnis pasti ada aja ya tantangannya. Semoga Kak Adora dan teman-teman yang mungkin punya bisnis juga bisa selalu menghadapi tantangan kayak Kak Adora gitu, mau ikut ke pelatihan nanti. Nah, sebenarnya tuh siapa sih target market dari bisnis ini? Nah, kalau Dan target dan iya, cara Kakak mendapatkan marketnya tuh seperti apa? oke. Kalau untuk target market itu sebenarnya banyak
banyak banget targetnya dan juga luas ya, mulai dari misal anak-anak kecil, terus juga teenager, sampai seumuran, mama-mama gitu ya, masih berjiwa muda gitu kan. Nggak menutup kemungkinan juga cuma gender perempuan, tapi, laki-laki juga bisa, mungkin dengan warna yang, beda-beda yang mereka sukai gitu. Misal kayak temenku tuh ada yang custom buat couple, jadi buat cewek atau cowok pun bisa gitu. Nah, kalau buat, dapetin target market-nya ini tuh sebenarnya susah-susah gampang, tapi buat sekarang itu sebenarnya, udah sangat dipermudah ya sama sosial media gitu. Dan aku juga, di-support sama teman-teman kuliah dari yang awal beli, terus nyaranin ke teman-teman lainnya, terus mereka jadi pada, penasaran buat beli juga gitu. Terus sebenarnya juga, market aku ada di Instagram, terus di TikTok juga, ada TikTok-nya dari Beats. Kalau buat TikTok itu paling aku share video ke teman-teman, terus nanti, mereka repost atau kayak komen atau ngasih review gitu untuk gelangnya, itu udah cukup, membantu buat, ngebangun target market di bisnis aku sih. Ya, kebetulan aku sendiri juga suka banget sama yang namanya beads yang kayak gitu. Aku ngoleksi juga braceletnya, kalungnya juga. Iya. Terus gak kerasa juga waktu cepat berjalan, kita sudah berada di penghujung podcast nih. Untuk pertanyaan penutupnya, mungkin Kak Dora bisa kasih saran yang diberikan untuk teman-teman yang ingin juga terjun di bisnis yang sama dengan Kakak. Apa sih Kak sarannya gitu? Oke, mungkin aku bisa ngasih saran sedikit. Kalau menurutku tuh, bisnis itu bisa dimulai dari hal yang kita sukai aja, bisa diciptain sesuai dengan ciri khas kita sendiri, dan kuncinya itu, kalau kita tuh suka dulu sama apa yang kita buat atau kita mulai gitu. Jadi, kalaupun nanti ada kegagalan-kegagalan atau misal rintangan, itu tuh kita nggak ngelihat dari, sisi buruknya aja gitu. Jadi kita bisa ngelihat suatu kegagalan tuh dari sisi baiknya. Dan juga, masalah-masalah yang datang itu tuh nggak bakal mempengaruhi, kamu gitu, justru bisa bikin kamu tuh lebih improve ke depannya. Dan, akan lebih mudah juga kalau bisnis itu bisa membawa kebahagiaan buat diri kamu sendiri dan juga orang-orang di sekitar. Wah, keren banget nih yang awalnya dari hobi itu bisa jadi bisnis ya. Oh iya, mungkin buat teman-teman semua yang mau beli produk bisnis Kak Dora bisa dibeli di mana, bisa dikasih tahu juga nama Instagramnya Kak. Biar teman-teman semua bisa beli juga. Oke, kalau dari, Instagram-nya ada di Instagram @doribits, E-nya 2, terus kalau TikTok juga sama. Terus, buat kalaupun mau custom sendiri juga bisa langsung DM aja, atau kalaupun udah punya nomor WhatsApp aku, bisa ke WhatsApp aku. Mungkin bisa, minta katalognya atau nanti di-screenshot mau yang mana yang kamu suka, terus nanti bisa aku buatin. Wah, keren banget ya Kak Dora ini. Terima kasih ya Kak Dora sudah berkenan menjadi narasumber podcast kali ini ya. Semoga apa yang sedang dijalani Kak Dora berjalan dengan lancar. See you Kak. Oke, makasih Nada, see you.